Ketua Gereja Advent Indonesia Barat melakukan kunjungan pelayanan ke Pulau Alor. Perayaan kemerdekaan Indonesia berlangsung dengan meriah di Nusa Tenggara Barat. Dan kami juga menyajikan sejumlah berita menarik lainnya hanya untuk Anda. Semuanya tergabung dalam WIN, West Indonesia News, berita dari Gereja Advent Indonesia Barat. Shalom saudara, menemani hari Anda, WIN West Indonesia News hadir menyajikan berbagai berita kegiatan dari Gereja Advent di Indonesia kawasan Barat. Bersama saya Farator dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, Ketua Gereja Advent Indonesia Barat melakukan kunjungan pelayanan ke Pulau Alor. Pada tanggal 13 hingga 16 Agustus 2025, Ketua Uni Indonesia Kawasan Barat dari Gereja Advent, Pendeta Sugi Sitorus beserta istri, didampingi oleh Ketua Gereja Advent Daerah Nusa Tenggara, Pendeta Mesnik Ataupah dan juga istri, melakukan kunjungan kerja pelayanan di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Agenda utama pada kunjungan ini adalah pelaksanaan kebaktian kebangunan rohani atau KKR di Jemaat Advent Kalabahi yang dihadiri oleh jemaat dari Kalabahi, Maimol, para simpatisan, serta anggota pelajar Alkitab. KKR tersebut berlangsung selama 4 hari dan ditutup dengan upacara baptisan dengan 5 jiwa baru sebagai buah pelayanan. Dalam rangkaian kebaktian, Pendeta Sugi Sitorus sebagai pembicara utama menyampaikan firman Tuhan dengan penuh semangat. KKR ini juga menjadi bagian dari implementasi program Harvest, yaitu memenangkan 1 jiwa setiap tahun melalui keterlibatan aktif setiap keluarga dalam kelompok pendalaman Alkitab atau KPA. Di sela-sela pelayanan, Pendeta Sugi Sitorus, Pendeta Mesnik Ataupah, dan Badan Pengurus Yayasan Advent Peduli Indonesia atau YAPI Alor menerima kunjungan Anjang Sana dalam menyongsong Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua PKK Kabupaten Alor, Lydia Siawan Winario, dan didampingi Dinas Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas PAA, serta unsur Polri dan TNI. Kunjungan tersebut dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2025 dan disambut hangat dengan tarian adat Lego-Lego. Dalam sambutannya, Pendeta Sugi Sitorus dan Pendeta Mesnik Ataupah menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah daerah Kabupaten Alor ke Panti Asuhan YAPI. Bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Alor diserahkan secara langsung kepada Ketua YAPI, Pendeta G. Pena, dan diterima dengan penuh sukacita. Dalam responnya, Ketua PKK Kabupaten Alor berharap bingkisan untuk YAPI dapat diterima walaupun sederhana dan dapat menjadi berkat. Acara Anjang Sana ditutup dengan persembahan lagu pujian dari siswa-siswi SMP Advent Alor sebagai wujud sukacita kemerdekaan. Jemaat Masape hadir sebagai jemaat ke-101 di daerah Nusa Tenggara. Pada hari Jumat 15 Agustus 2025, cabang Sekolah Sabat Masape ditingkatkan statusnya menjadi Jemaat Masape. Hal ini menjadikan Jemaat Masape sebagai jemaat ke-101 di daerah Nusa Tenggara. Peresmian bersejarah ini dihadiri oleh para hamba Tuhan seperti Pendeta Sugi Sitorus, Ketua Gereja Advent Indonesia Barat beserta istri, Pendeta Mesnik Ataupah, Ketua Gereja Advent di daerah Nusa Tenggara beserta istri, Pendeta Ehaba, Ketua Gereja Advent Distrik Alor beserta istri, Pendeta P. Fobia, Gembala Jemaat Kalabahi beserta istri, orang tua terkasih Bapak Fredik Talesu beserta keluarga, dan juga para tamu undangan seperti Kepala Desa Klasis Barat, tokoh-tokoh adat, dan para tokoh-tokoh agama lainnya. Dalam khotbahnya, Pendeta Sugi Sitorus menyampaikan motivasi dan tantangan tentang bagaimana kebenaran firman Tuhan harus tetap dipertahankan apapun yang terjadi dalam hidup kita dan akan terus diwariskan kepada anak cucu untuk menjaga obor kebenaran ini tetap menyala sampai Yesus datang. Dalam sambutannya, Ketua Jemaat Masape,
Ibu Agustina Eda Maupada, menyampaikan semangat kebersamaan, memberikan dorongan serta menegaskan bahwa semua persiapan dapat terlaksana berkat pertolongan Tuhan dan dukungan masyarakat sekitar. Prosesi dimulai dengan penandatanganan prasasti yang pertama dilakukan oleh Pendeta Sugi Sitorus, disusul oleh Pendeta Mesnik Atopah. Penandatanganan ini disambut dengan tepuk tangan meriah dari seluruh jemaat dan undangan yang hadir sebagai simbol pengakuan dan sukacita bersama. Sambutan yang hangat pun juga disampaikan oleh para pemimpin yang hadir. Suasana penuh haru dan syukur terasa ketika plakat peresmian dibuka secara resmi. Jemaat yang sebelumnya berstatus cabang sekolah Sabat, kini sah berdiri sebagai jemaat yang mandiri, siap melaksanakan misi pelayanan, pendidikan, dan penginjilan di tengah-tengah masyarakat Masape dan sekitarnya. Peristiwa ini bukan hanya tonggak pertumbuhan organisasi gereja, tetapi juga bukti nyata persatuan antara jemaat, masyarakat, dan pemerintah dalam mendukung pelayanan rohani di wilayah Masape. Perayaan Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dengan meriah di Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Gereja Advent di Nusa Tenggara Barat merayakan kemerdekaan dengan penuh semangat dan meriah. Acara ini diawali pada hari Sabtu 16 Agustus 2025 dengan khotbah firman Tuhan oleh Ibu Jupri yang bertemakan kemerdekaan. Acara terus berlanjut hingga pada tanggal 17 Agustus dan bertempat di Gereja Advent Isa Al-Masih Ampenan Nusa Tenggara Barat. Perayaan acara kemerdekaan ini mengambil tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Acara ini juga dihadiri kurang lebih sebanyak 50 orang, termasuk beberapa orang penting di Nusa Tenggara Barat, seperti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Zamroni Aziz, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen Nusa Tenggara Barat, Bapak Johnson Parolian Hotua, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Mataram, Bapak Subroto, Perwakilan Majelis Hindu Dharma Gus Putra, dan Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia Kota Mataram, Bapak Jerry Wenas. Acara ini dimulai dengan upacara dan diisi dengan pesta kemerdekaan seperti berbagai lomba yang diikuti oleh seluruh peserta. Acara ini semakin berkesan karena ini merupakan acara yang baru pertama kali diadakan dari tahun-tahun sebelumnya. Kemeriahan lebih terasa dengan konsumsi dari para usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM seperti sate, siomay, mie ayam, dan bakso yang berada di sekitar gereja yang disuguhkan sebagai konsumsi bagi para peserta lomba. Kiranya melalui acara ini, hubungan yang baik antar jemaat dan masyarakat dapat meningkat hingga jiwa nasionalis dapat terus bertumbuh dalam jemaat. Jemaat Waihui Sumatera Selatan mengadakan retreat jemaat. Pada tanggal 10 Agustus 2025, Jemaat Waihui Sumatera Selatan mengadakan retreat jemaat bersama. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diadakan jemaat. Bertempat di Pantai Aruna Kalanda, kegiatan retreat dibuka dengan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta D. Simar Matang. Retreat ini diikuti kurang lebih sebanyak 100 orang yang merupakan anggota jemaat mulai dari anak-anak hingga para orang tua. Acara dalam retreat diisi dengan berbagai permainan untuk masing-masing kategori agar dapat dinikmati oleh seluruh peserta. Kiranya melalui kegiatan retreat, Jemaat Waihui dapat lebih akrab, lebih bersatu, terlebih lebih aktif dalam pelayanan menyongsong kedatangan Tuhan. Berita dari Sumatera Selatan tadi menutup jumpa kita hari ini. Kami selalu terbuka dan menerima berbagai berita dari jemaat maupun daerah Anda untuk menjadi inspirasi dan ditayangkan dalam program WIN. Anda dapat menghubungi Direktur Komunikasi dari masing-masing daerah Anda yang telah kami tetapkan sebagai koresponden kami. Mari bersama kita sukseskan program Harvest 2025. Satu keluarga, satu jiwa, satu tahun. Akhir kata, saya Eva Retor undur diri dari hadapan Anda.
Sampai bertemu minggu depan hanya di Win West Indonesia News. Stay informed, inspired, and in faith. Shalom, Tuhan memberkati.